Teks rekon bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang apa yang terjadi dan kapan. Teks rekon bagian dari teks faktual yang menceritakan kembali peristiwa masa lalu sesuai dengan urutan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Saya akan memberikan contoh teks rekon. Jadi, hari ini tepat 14 tahun jembatan Mahakam yang terletak di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ambruk pada tanggal 26 November 2011. Akibat ambruknya jembatan itu, puluhan orang yang melintas di atas meninggal dunia dan sebagian lainnya mengalami luka-luka. Jembatan Mahakam yang disebut juga dengan Jembatan Kartanegara itu merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Dibangun sejak tahun 1995, jembatan tersebut diresmikan pada tahun 2001 dan memakan biaya pembangunan sebesar 150 miliar. Penyebab berdasarkan analisis para ahli, runtuhnya jembatan Mahakam disebabkan oleh kegagalan struktur. Ahli konstruksi Jembatan Institut Teknologi Surabaya Hidayat Sugiharto mengatakan Python jembatan bergeser karena blok angkut juga tergeser dari tempatnya. Hal ini menyebabkan gelagar jembatan melengkung ke bawah hingga 72 cm. Proses tersebut berakumulasi selama bertahun-tahun. Tentang kegagalan pada sistem sambung kabel utama dengan kabel penganggung, ahli konstruksi jembatan Universitas Gadjah Mada Bambang Suharto mengatakan ada beberapa faktor, antaranya karena retakan pada sistem sambungan akibat karat. Sementara itu, pegawai teknis Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Iwan Zarkasi mengaku pihaknya telah memberikan 4 rekomendasi untuk pemeliharaan kepada Dinas PU Kartanegara pada tahun 2006. Isinya pemasangan sambungan siar expansion joint, pengisian pasir di angkur, pengencangan baut lem, dan pembekuan gelagar chamber, kata Iwan. Namun dari 4 rekomendasi itu, Dinas PU baru melaksanakan 2 rekomendasi, yaitu pemasangan sambungan siar dan pengisian pasir. Adapun kesaksian korban, Yaya Hadad 42 tahun tak berhenti mengucapkan rasa syukur karena dirinya berhasil selamat dari tragedi itu. Saat kejadian, Yaya yang sedang itu bergoncengan sepeda motor oleh Nursia melewati jembatan sepulang dari kuliah di Universitas Terbuka Kutai Kartanegara. Begitu tiba di jembatan itu, Nursiamah memperlambat laju kendaraan karena jembatan sedang diperbaiki. Namun tiba-tiba kawat penahan jembatan bergoyang, diikuti suara gemuruh kencang. Jembatan itu pun tiba-tiba miring ke arah utara dan ambruk. Semua kendaraan yang melintas di atas jembatan terperosok ke dasar sungai Mahakam, tak kecuali motor yang dikendarai oleh Yaya dan Nursiamah. Yang saya ingat langsung keluarga. Saya sudah tidak sempat berbuat apa-apa, kata Yaya di kutipan dari Kompas 28 November 2011. Ia kemudian berusaha berenang dan mencari paduan ke permukaan sungai, hingga akhirnya menemukan kerangka jembatan yang lepas. Ia membayat kerangka itu dan berhasil mendarat di tepi sungai. Di kerangka itu juga Yaya mendapati Nursiamah yang tengah berusaha keluar dari sungai melalui kerangka jembatan. Yaya dan Nursiamah adalah 2 dari 40 korban luka-luka yang selamat dari peristiwa runtuhnya. Sulitnya evakuasi berdasarkan pencitraan alat scan sonar pemindai di bawah permukaan air Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, terdapat 13 objek yang diduga kendaraan tenggelam di Sungai Mahakam. Salah satu objek memiliki panjang 5,7 meter dan diduga sebagai bus berisi penumpang. Seperti dikutip dari pemberitaan harian Kompas 4 Desember 2011, arus bawah sungai dan angin kencang menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Akibatnya pengangkatan kendaraan dengan meletakkan pengait ke objek seringkali gagal. Selain itu, banyak kendaraan yang tertimpa badan jembatan juga menyulitkan petugas untuk mengangkat kendaraan yang berisi para korban. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.